Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nggraini dengan NPM 244103000659. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Saputra dengan NPM 244103000662. Di sini kita akan mempresentasikan tugas UAS akhir, yaitu optimasi sistem energi terbarukan terintegrasi PLTS dan baterai energi storage sistem menggunakan Homer Pro. Studi kasus rumah sakit. Nah, di sini kami itu mengambil objek Rumah Sakit Margono. Objek Objek penelitian adalah sistem kelistrikan rumah sakit yang memiliki kebutuhan energi listrik selama 24 jam. Sistem dirancang menggunakan kombinasi sumber energi surya, baterai, konverter, dan jaringan PLN. Berdasarkan model electric load yang telah dimasukkan ke Homer Pro, kebutuhan listrik rumah sakit adalah sekitar energi harian di 24.022,37 kWh per hari, dengan beban puncak di 2.273,18 kW. Data tersebut berasal dari profil beban yang digunakan pada pemodelan Home Pro. Data beban listrik, beban rumah sakit dimodelkan sebagai AC load dengan time step 60 menit. Parameter utama yang diperoleh dari model Home Pro. data beban listrik. Beban listrik rumah sakit dimodelkan sebagai AC load dengan time step 60 menit. Parameter utama yang diperoleh dari model Homer Pro. Parameternya itu jenis beban, AC, time step 60 menit, energi rata-rata kurang lebih 24.022,37 kWh per hari. Beban puncak kurang lebih 2.273,18 kW. Operasi 24 jam. Solar resource, sumber energi surya dimodelkan menggunakan parameter Global Horizontal Irradiance atau GHI. Data GHI digunakan Homer Pro untuk memperkirakan produksi listrik PV sepanjang tahun. Parameter yang digunakan yaitu yang pertama ada solar resource dengan nilai GHI-nya. Yang kedua ada satuan dengan nilai kWh per meter persegi per hari. Yang parameter yang ketiga yaitu clearness index, yaitu dihitung atau ditentukan oleh Homer itu sendiri. Yang keempat ada periode simulasi. Selanjutnya ada komponen sistem. Yang pertama, photovoltaik atau PV digunakan sebagai sumber energi terbarukan utama. Parameter awal yaitu dengan tipe generic flat PV dengan boost DC dengan sizing Homer optimizer, yaitu lalu ada lifetime 25 tahun. Selanjutnya ada directing factor 80%. Yang kedua ada baterai. Pada pemodelan yang sedang kamu kerjakan digunakan baterai generik 1 kWh lead acid atau ASM. Parameter yang telah dimasukkan yaitu ada generik 1 kWh lead acid, nominal capacity-nya kurang lebih 1,03 kWh per unit, inisial SOC-nya 100%, minimum SOC-nya 40%, lalu ada replacement degradation limit-nya 20%, lalu ada string size-nya 1, dan voltage-nya 2 volt. Lanjut, ada di converter. Converter berfungsi menghubungkan sistem DC dan AC. Parameternya yaitu sizing dengan Homer optimizer. Yang kedua ada boost dengan nilai AC atau DC. Yang ketiga ada inverter efisiensi sebesar 95%. Yang keempat ada rectifier efisiensi sebesar 95%. Yang keempat ada lifetime. Yang kelima ada lifetime selama 15 tahun. Lalu ada grid. Grid yaitu jaringan PLN yang digunakan sebagai sumber energi tambahan ketika produksi PV dan baterai belum mampu memenuhi kebutuhan beban. Parameter yang digunakan yaitu grid power price sebesar $100 per kWh, grid sellback price sebesar $0 per kWh, dan net metering yang tidak aktif. Skenario simulasi. Skenario 1 yaitu ada di grid plus load dengan keterangan kondisi dasar rumah sakit. Skenario 2 ada di grid plus PV plus load dengan keterangan penambahan PLTS. Skenario 3 ada di grid plus PV plus baterai plus converter plus load dengan keterangan sistem hybrid dengan BESS. Skenario 4 ada di grid plus PV plus baterai plus converter plus optimasi beban dengan keterangan sistem hybrid dengan pengelolaan energi. Selanjutnya ada parameter evaluasi. Parameter evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi hasil adalah 1. Net present cost atau NPC. Yang kedua, cost of energy atau COE.
yang ketiga initial capital, yang keempat operasi cost, yang kelima renewable fraction, yang keenam produksi energi PV, yang ketujuh konsumsi energi dari PLN, yang kedelapan energi yang disimpan dan dikeluarkan baterai, yang kesembilan unmet load, yang kesepuluh excess electricity emisi CO2. Hasil simulasi Homer Pro. Setelah seluruh parameter dimasukkan, Homer Pro melakukan simulasi terhadap kombinasi kapasitas komponen yang memungkinkan. Hasil optimasi digunakan menentukan konfigurasi sistem yang memiliki performa teknis dan ekonomi terbaik. Tabel ini diisi setelah melakukan kalkulasi. Yang pertama ada di skenario 1 dengan PV 0, dengan tidak ada PV, baterai, dan konverter, hanya menggunakan grid. Yang kedua ada di PV sebesar 0,0198 kW dan baterai 0 unit dan konverter 0 unit dengan menggunakan grid. Skenario 3 yaitu dengan 0 PV, baterai 0 dan menggunakan konverter 52 kW dengan menggunakan grid. Skenario 4 ada di 40,1 kW PV, lalu baterainya 0, konverternya ada di 67 kW dan gridnya dan menggunakan grid. Perbandingan kinerja sistem ada di skenario 1 dengan NPC 11,2 miliar dolar dan KOE 0,100 dolar per kWh. Inisial kapitalnya ada di 0 dolar, lalu operating cost-nya ada di 876.000 dolar per tahun. Renewable fraction-nya ada di 0%, grid purchase-nya ada di 8.760.000 kWh per tahun, PV production-nya ada di 0 kWh per tahun, dan unmet load-nya tidak menggunakan. Skenario 2, PV plus grid. NPC-nya ada di 11,2 miliar dolar, dan koinnya ada di 0,100 dolar per kWh. Inisial kapitalnya ada di 10.490 dolar. Operating cost-nya ada di 876.275 dolar per tahun. Renewable fraction-nya ada di 0,0313%. Grid purchase-nya ada di 8.759.973 kWh per tahun. PV production-nya ada di 28,9 kWh per tahun dan tidak menggunakan unmet load juga. Skenario 3 yaitu PV plus baterai plus grid. NPC-nya ada di 11,3 miliar dolar, KOE-nya jadi 0,101 dolar per kWh. Inisial kapitalnya ada di 122.803 dolar. Operating cost-nya ada di 875.470 dolar per tahun. Renewable fraction-nya ada di 32,6%. Grid purchase-nya ada di 8.731.473 kWh per tahun. PV production-nya ada di 58.334 kWh per tahun. Unmet load-nya tidak menggunakan juga. Lalu ada di skenario 4 yaitu optimasi. NPC-nya ada di 11.000,3 miliar dolar. KOE-nya ada di 0,101 dolar per kWh. Inisial kapitalnya ada di 122.803 dolar. Operating cost-nya ada di 875,470 dolar per tahun. Dan renewable fraction-nya ada di 32,6%. Grid purchase-nya ada di 8.731.473 kWh per tahun. PV production-nya ada di 58.334 kWh per tahun. Dan tidak menggunakan unmet load. Analisis tekno-ekonomi. Penggunaan PV pada sistem kelistrikan rumah sakit meningkatkan investasi awal karena diperlukan biaya pembelian dan pemasangan modul fotovoltaik. Penambahan baterai juga meningkatkan investasi awal karena terdapat biaya pengadaan sistem penyimpanan. Meskipun demikian, sistem PV dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi listrik dari jaringan PLN. Energi yang dihasilkan PV pada siang hari dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit, sedangkan energi berlebih dapat disimpan pada
baterai untuk digunakan ketika produksi PV menurun. Penggunaan BIOS menjadi penting karena rumah sakit memiliki pola beban yang berlangsung selama 24 jam. Dengan adanya baterai, energi dari PV tidak hanya digunakan ketika matahari tersedia, tetapi dapat dimanfaatkan pada periode setelah matahari terbenam. Homer Pro memungkinkan berbagai kombinasi kapasitas komponen dibandingkan berdasarkan nilai ekonomi dan teknis. Pendekatan optimasi ini juga digunakan dalam contoh proyek Homer yang menjadi acuan laporan ini. Analisa energi surya. Energi surya yang dihasilkan PV sangat dipengaruhi oleh ketersediaan radiasi matahari. Produksi energi terbesar urutannya pada periode dengan radiasi matahari yang lebih tinggi. Pada kondisi radiasi terendah atau malam hari, sistem tidak memperoleh energi matahari. Oleh karena itu, kombinasi PV dengan baterai memungkinkan energi yang dihasilkan pada siang hari disimpan dan digunakan untuk kebutuhan baterai, tetapi tinggi tetap produksi PV menurun. Analisis baterai energi storage system. Baterai berfungsi sebagai media penyimpanan energi listrik. Pada saat produksi PV lebih besar daripada kebutuhan beban, energi berlebih dapat digunakan untuk mengisi baterai. Sebaliknya, energi PV berkurang, baterai dapat memasak energi ke beban melalui konverter. Dalam sistem rumah sakit, fungsi BELS menjadi penting karena kendaraan energi merupakan salah satu aspek utama. Namun kapasitas baterai tidak boleh ditentukan terlalu kecil karena dapat menyebabkan energi tersimpan tidak mencukupi. Sebaliknya, kapasitas yang terlalu besar dapat meningkatkan investasi dan MPC. Analisis keandalan sistem. Keandalan sistem dievaluasi menggambarkan parameter unmet load. Nilai unmet load menunjukkan besarnya kebutuhan listrik yang tidak mampu dipenuhi oleh sistem. Target unmet load 0%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan listrik rumah sakit dapat dipenuhi sepanjang periode simulasi. Untuk fasilitas rumah sakit, parameter ini sangat penting karena ganggu pasokan dapat memengaruhi operasional peralatan medis dan pelayanan pasien. Analisis lingkungan. Penggunaan PV dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi listrik dari jaringan yang dalam sistem pembangkit listrik. Kontribusi dari pembangkit berbahan bakar fosil. Peningkatan renewable version menunjukkan semakin besar kontribusi energi terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi sistem. Dengan demikian, energi PLTS dan BELS tidak hanya ditunjukkan untuk mengurangi biaya energi, tetapi juga dapat mendukung pengurangan dampak lingkungan dalam emisi karbon. Analisis stabilitas Analisis stabilitas dapat dilakukan dengan mengubah beberapa parameter ekonomi. Misalnya harga investasi PV, harga baterai, harga listrik PLN, umur proyek, biaya penggantian baterai. Contoh penelitian Homer yang menjadi acuan menggunakan variasi harga investasi PV untuk melihat perubahan NPC dan CO. Hasil menunjukkan bahwa perubahan harga PV dapat mempengaruhi kelayakan ekonomi sistem. Untuk penelitian rumah sakit, analisis sensitivitas dapat dilakukan dengan 3 kondisi. Peningkatan yaitu ada kondisi rendah, harga PV di min 20%, baseline di 100%, tinggi di plus 20%, kemudian dibandingkan perubahan NPC dan CO. Kesimpulan. Berdasarkan perancangan sistem menggunakan Homer Pro, sistem energi terbarukan untuk rumah sakit dapat dirancang dengan mengintegrasikan fotovoltaik, baterai energi storage system, konverter, dan jaringan PLN. Sistem tersebut memungkinkan energi surya dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap jaringan listrik. Profil beban rumah sakit yang digunakan dalam pemodelan menunjukkan kebutuhan energi yang tinggi dan berlangsung selama 24 jam, dengan konsumsi sekitar 24.022,37 kWh per hari dan beban puncak sekitar 2.273,18 kW. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa sistem rumah sakit membutuhkan sumber energi yang stabil, sehingga integrasi jaringan PLN dengan PLTS dan baterai menjadi salah satu pendekatan yang sesuai. PV berfungsi menghasilkan energi listrik dari radiasi matahari, sedangkan baterai digunakan untuk menyimpan energi sehingga dapat digunakan ketika produksi PV menurun. Konverter digunakan untuk menghubungkan sistem DC dari PV dan baterai dengan sistem AC yang digunakan oleh beban rumah sakit. Jaringan PLN tetap digunakan sebagai sumber energi pendukung untuk menjaga kontinuitas pasokan listrik. Konfigurasi terbaik
selanjutnya ditentukan berdasarkan hasil optimasi Homer Pro dengan mempertimbangkan NPC, COE, renewable fraction, konsumsi, energi PLN, produksi PV, kapasitas baterai, dan unmet load. Nilai hasil simulasi akhir harus sama dengan calculate Homer Pro sehingga analisis ekonomi dan teknis dapat dilakukan berdasarkan kondisi sistem yang sebenarnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.